Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, mari kita buka bersama pelajaran kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan hadis Hasan, termasuk juga beberapa istilah di dalam hadis Hasan. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan hadis Al-Hasan li ghairihi. Al-Hasan li ghairihi. Apa itu hadis Al-Hasan? Al-Hasan secara lughatan kemarin kita sampaikan minal husni, yani huwal jamal. Ini ada ditambahi dengan li ghairihi. Jadi yang dimaksud dengan al-hasan li ghairihi, anak-anak sekalian, huwa ad-dha'if idza ta'addadat turuquhu wa lam yakun sababu dha'fihi fiskur rawi au kadhibuhu. Jadi yang dimaksud dengan hadis hasan li ghairihi, yakni sebenarnya dia adalah hadis dhaif. Dhaif idza ta'addadat turuq. Manakala dhaif ini banyak sanadnya ya. Artinya ketika di sini dhaif, sanad yang lain dhaif, tapi ada beberapa sanad sekalipun dhaif tapi yang meriwayatkan banyak perawi. Dan yang kedua, walam yakun sababu du'fihi, yakni huwa du'fur rawi. Walam yakun sababu du'fu huna fiskur rawi. Sebab lemahnya hadis itu pertama tidak fasik. Hanya bukan karena fasiknya para perawinya. Atau yang kedua, tidak termasuk al-kadhib. Kalau fasik kemarin kita sampaikan, apa itu fasik? Al-khuruj min ta'atillah. Orang yang keluar dari mentaati Allah, itulah orang fasik. Misalnya dia tidak sholat atau tidak zakat, seharusnya wajib zakat. Kalau yang putri, orang yang dianggap fasik itu orang yang misalnya tidak menjalankan menutup aurat. Anak-anak sekalian, yang kedua tadi kadhib. Sebab dhaifnya hadis itu bukan karena berbohong ya. Maka dalam hal ini kita bisa menyampaikan bahwa hadis dhaif itu bisa naik tingkat ya ke hadis hasan, tapi hasannya adalah hasan li ghairihi. Pertama, syarat yang pertama harus diriwayatkan oleh banyak dan banyak itu mungkin bisa jadi lebih kuat atau minimal tadi dhaif. Yang kedua, ayakun sababud dha'fi, sebab dianggap lemahnya hadis itu tidak termasuk hadis yang pertama fasik, yang kedua adalah al-kadhib fi rijalihi. Para anak-anak sekalian, hadis ini diberikan contoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marwahu at-Tirmidzi dari Su'aib dari Asim ibni Ubaidillah an Abdullah ibni Amir ibni Rabi an abihi anna imra'atan min bani Fuzarah tazawwaj ala na'lain. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi ya, yang diambil dari Asim ibni Ubaidillah dari Abdullah ibni Amir ibni Rabi dari bapaknya. Sungguh
seorang wanita dari Bani Fuzarah itu menikah. Dia mendapatkan mas kawinnya itu dari sepasang sendal lah, maksudnya seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Araditi min nafsiki wa maliki bina'lain?" Qala na'am. Faqala fa'ajaza. Ditanya oleh baginda Rasulullah, apakah anti ridho? Sudahkah anti rela diri anti dengan harta dua sendal itu ya, sepasang sandal ini? Na'am. Wanita ini kemudian mengatakan na'am. Maka ya boleh. Kenapa hadis ini dianggap hadis hasan di ghairihi? Al-Kisah bahwa di sana ada seorang sanad namanya Suhail ibni Sa'ad wa Abi Sa'id ya wa Anas. Ini yang meriwayatkan itu, dan di antara sanad itu ada namanya Asim ibn Al-Asim. Ini orangnya dhaif ya, karena hafalannya itu su'u khibdihi, hafalannya kurang baik. Tapi Imam Turmudi di dalam riwayat yang lain, Imam Turmudi itu meriwayatkan bahwa dia menganggap hasana lahu Turmudi. Maka ketika hadis itu sebenarnya dhaif, tapi ada riwayat yang lain mengatakan hasan, maka ya ketemulah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh dua jalur. Maka naik aslinya hadis ini adalah hadis dhaif, maka naik satu tingkat menjadi hadis hasan. Tapi sekali lagi, hasannya ini bukan hasan li dzatihi, tetapi li ghairihi. Sebenarnya bukan hasan, tapi karena sesuatu maka menjadi hasan. Sekarang yang terakhir, bagaimana hukumnya kalau kita mendapatkan hadis hasan li ghairihi? Para ulama hadis mengatakan al-hasan li ghairihi ini hukumnya wa huwal maqbul alladhi yuhtaju bihi. Dia termasuk hadis yang maqbul, yang bisa diambil sebagai dalil hujjah. Memang kalau secara tingkatan tentu saja hadis sahih, di bawahnya ada hadis hasan. Hadis hasan li ghairihi ini termasuk di bawahnya daripada hadis al-hasan. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita bagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.